Bab 98 Hari Pernikahan. Hari begitu cepat berlalu. Momen sakral penuh haru bagi seluruh keluarga. Sedang berlangsung di sebuah ruangan yang sudah didekorasi dengan indahnya. Abizar Prasetyo, lelaki muda yang baru berusia 26 tahun, terlihat duduk dengan gelisah di depan penghulu yang sekaligus orang yang bertugas menjadi wali nikah dari calon istrinya. Para tamu undangan yang ikut menyaksikan hari penting itu sudah duduk dengan hikmat di dalam ruangan bernuansa putih gading itu. Bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari perkebunan milik mendiang ibu dari Ziana sudah menghiasi setiap sudut ruangan rumah mewah yang sudah ditempati oleh beberapa generasi itu. Karangan bunga yang dikirim oleh para relasi bisnis Alvaras terus saja berdatangan dan berjejer di depan kediamannya. Tidak hanya rekan bisnis yang nampak hadir di acara dadakan itu. Keluarga besar dari mendiang Zidan terlihat hadir di sana. Adelia dan Geral juga kedua anak mereka seakan tidak ingin melewatkan hari bersejarah keponakan mereka. Anak-anak mendiang Zia dan Alart juga ikut hadir di sana. Eliana dan Kenan juga anak dan menantu serta cucu mereka juga terlihat hadir di sana. Begitupun dengan Kaan dan Rianti juga putri semata wayang mereka, Nana dan juga menantu mereka. Di acara penting seperti ini, berubah menjadi reuni keluarga. Sekian tahun tak memiliki waktu dan kesempatan untuk bersua. Karena kesibukan masing-masing membuat semua anggota keluarga besar Prasetyo tidak melewatkan dan menyempatkan hadir di acara besar seperti ini. Ini pernikahan yang terakhir dalam keluarga Alvaras. Meskipun acara pernikahan ini sama mendadaknya dengan acara pernikahan kedua putrinya. Namun, pernikahan ini adalah yang paling mewah. Bukan pilih kasih, tapi kedua putrinya memang tidak menginginkan acara yang banyak menguras tenaga. Berbeda dengan Abizar, putranya. Pemuda yang dilahirkan oleh istrinya 26 tahun yang lalu itu, meminta agar pernikahannya dipersiapkan dengan sangat baik. Dan istrinya pun tidak keberatan akan hal itu. Ziana ikut berperan penting dalam mempersiapkan pernikahan yang diimpikan oleh putranya. Dua wanita kembar yang ada di rumah itu seakan ikut bahagia menyambut anggota keluarga baru dalam keluarga mereka. Gadis manis sebatang ara itu tidak hanya berhasil mencuri hati Abizar saat pertama kali bertemu di kamus, tetapi juga ikut mencuri hati kedua calon kakak iparnya. Sudah siap nak? Tanya petugas kantor urusan agama yang akan bertugas hari pada Abizar. Lelaki muda dengan jas hitam dilengkapi peci berwarna senada itu mengangguk. Tarik nafas dulu, pinta lelaki parubaya itu saat tangan Abizar sudah menjabat tangannya. Jangan grogi Abi, ucap Kenan yang menjadi salah satu menjadi saksi pernikahan. Abizar mengikuti arahan dengan baik. Kalimat ijab yang sudah ratusan bahkan ribuan kali ia dengar selama 3 hari ini mulai terdengar keluar dari bibir laki-laki parubaya di hadapannya. Dan langsung disambut oleh suara lantang miliknya. Kalimat yang diimpikan oleh semua wanita di dunia itu berhasil diucapkan Abizar dengan satu tarikan nafasnya. Tidak ada getaran grogi, hanya suara tegas penuh keyakinan yang terdengar memenuhi ruangan mewah itu. Sepertinya suara tegas bercampur haru itu tidak hanya terdengar di dalam ruangan itu, tetapi mampu menembus ke lantai 2 di mana gadis yang baru saja ia ikat dalam tali pernikahan sedang berada. Benar saja. Di dalam kamar yang sudah 3 hari ini berganti pemilik, terdengar isak tangsi menyayat hati dari bibir gadis manis yang sudah terlihat rapi dengan kebaya putih khas pengantin. Setelah mendengar kalimat tegas dari bibir laki-laki yang begitu berbaik hati membawanya dalam keluarga luar biasa ini. Tidak hanya ada gadis manis itu di sana. Dua wanita kembar dengan gaun panjang senada terlihat sedang berusaha menenangkan adik ipar mereka. Tetesan air mata masih terus menetes membasahi pipi yang kembali dirias dengan susah payah oleh penata rias. Seorang gadis yang terus saja memamerkan senyum bahagia, terus mengusap pipi sahabatnya dengan hati-hati. Udah dong, ucap Gea tertawa. Nanti cantik kamu hilang. Gak lucu kalau Kak Abi bakal batalin tinggalin kamu di hari pertama pernikahan. Sambungnya. Aku gak tahu harus gimana Gea. Kakak kamu itu benar-benar nikahin aku sekarang. Aku sudah resmi menjadi istrinya. Jawab Aira. Gea tidak lagi menanggapi.
Sampai hari ini, ia pun masih tidak percaya jika kakak sepupunya yang tampan itu benar-benar mewujudkan impiannya yang ingin menikahi Aira, sahabatnya. Kamu bahagia? Tanya Gea. Aira mengangguk. Saking bahagianya, air mataku gak mau berhenti menetes jawab Aira. Gea dan dua wanita kembar yang ada di sana tertawa mendengar jawaban Aira. Kalau bahagia harusnya jangan nangis lagi Ra. Kasian mbaknya karena terus memperbaiki riasan kamu. Ujar Danira. Nggak apa-apa kok kak. Itu membuktikan tidak selamanya air mata hanya untuk sebuah kesedihan. Kalian berdua adalah wanita yang paling aku kagumi hingga hari ini. Kalian membuktikan padaku, jika tidak selamanya senyuman itu adalah kebahagiaan. Dan tidak selamanya pula air mata adalah kesedihan. Ujar Nadira sendu. Entahlah. Tiba-tiba saja ia mulai menyadari kesalahannya selama ini. Puluhan tahun lamanya ia memaksa kakak kembarnya untuk hidup dalam kepura-puraan. Danira melangkah mendekat, lalu membawa tubuh yang mulai terlihat berisi itu ke dalam dekapannya. Udah dong kak. Aira jadi tambah sedih nih. Protes Gea dengan mata berkaca. Danira tertawa, lalu melepaskan pelukannya di tubuh ibu hamil yang sedang duduk di atas ranjang pengantin. Beberapa saat kemudian, pintu kamar yang dihuni oleh para wanita cantik terbuka lebar. Sudah selesai. Pintu kamar yang bernuansa putih itu terbuka perlahan, dan menampakkan wanita parubaya yang terlihat begitu cantik dengan balutan kebaya dipadukan dengan hijab berwarna senada. Cantik banget anak ibu, ucap Ziana lagi saat melihat gadis manis yang sedang duduk di depan meja rias yang ada di dalam kamar putranya. Mendengar kalian ibu mertuanya, Aira tersenyum dengan mata yang masih terlihat sembab walau samar. Kok nangis? Tanya Ziana. Dia terharu sama putra ibu yang sudah berhasil mempersunting dirinya. Jawab Danira. Ziana tersenyum mendengar kalimat putrinya. Tentu saja, tidak akan ada wanita yang mampu menahan air mata setelah ada seseorang yang berhasil mengikatnya dalam hubungan suci pernikahan. Ayo. Suami kamu sudah menunggu. Dia penasaran secantik apa istrinya hari ini. Ajaknya. Para wanita cantik yang ada di dalam kamar pengantin itu melangkah keluar dan turun menuju ruangan yang sudah terdapat banyak tamu undangan di sana. Satu persatu anak tangga mulai ditapaki oleh Aira sambil memeluk erat lengan ibu mertuanya. Hingga beberapa saat kemudian, salah satu penata rias yang baru saja mereka tinggalkan di dalam kamar menerobos tiga wanita yang sedang mengikuti pengantin dan ibu mereka dari belakang. Tidak ada yang curiga terhadap wanita itu. Danira berpikir mungkin ada sesuatu yang terlupakan dari Aira, hingga membuat penata rias itu tergesa-gesa menghampiri adik iparnya. Hingga beberapa saat kemudian, pegangan Aira di lengan ibu mertuanya mulai melemah. Ibu, lirihnya. Ziana belum sempat menjawab panggilan dari Aira, karena menantunya sudah lebih dulu tersungkur di atas anak tangga dengan darah yang mulai merembet keluar mengotori kebaya putih yang ia kenakan. Wanita parubaya itu baru menyadari ada sesuatu yang buruk sedang terjadi, setelah wanita yang baru saja melukai Aira kembali melukai dirinya sendiri dengan benda tajam yang sama, yang baru saja ia gunakan untuk melukai menantunya dan ikut tergeletak di atas anak tangga yang sama. 4 wanita berbeda usia yang ada di sana seketika berteriak histeris. Kejadian mengenaskan itu begitu cepat terjadi hingga tidak salah satu dari mereka yang menyadarinya. Mendengar sesuatu yang tidak biasa terjadi di rumah, membuat Alvaras segera beranjak dari tempat duduknya lalu melangkah menuju tangga di mana istri dan anak-anaknya berada. Sama halnya dengan Abizar. Lelaki yang baru beberapa menit yang lalu resmi berganti status itu mengikuti kemana ayahnya melangkah. Hingga beberapa saat kemudian kakinya melemah. Ia terduduk di atas lantai saat melihat gadis yang ia nantikan sejak tadi sudah berada dalam pelukan ayahnya dengan wajah memucat dan darah di mana-mana. Mereka terlalu lengah. Itulah yang sedang disesali Alvaras sambil membawa tubuh menantunya yang tidak lagi sadarkan diri keluar dari kerumunan para tamu undangan. Dua menantu laki-lakinya tanpa diminta sigap ikut melangkah keluar dan mempersiapkan mobil menuju rumah sakit terdekat. Cepat nak, pinta Alvaras pada salah satu menantunya. Arga yang memang selalu menjadi sopir dadakan.
sigap mengemudikan mobil dan keluar dari pelataran rumah yang sudah dipenuhi banyak karangan bunga itu. Sedangkan Arion segera melepaskan jas mahal yang melekat di tubuhnya. Lalu menggunakan jas tersebut untuk menutupi bagian tubuh Aira yang terus mengeluarkan darah. Kini dua lelaki yang mengenakan kemeja berwarna putih ikut bersimbah darah yang terus keluar dari bagian tubuh Aira yang terluka. Lebih cepat nak, pinta Alvaras lagi pada menantunya. Arga menambah kecepatan mobil yang sedang ia kendarai. Hingga beberapa saat kemudian ia berhenti di depan salah satu rumah sakit kecil yang ada di Jakarta. Cari rumah sakit yang lebih baik nak, perintah Alvaras saat mobil yang dikendarai Arga mulai memasuki pelataran rumah sakit yang menurutnya belum memadai itu. Kita akan terlambat ya, jalanan macet. Takutnya Aira semakin banyak kehabisan darah, jawab Arga sambil membuka pintu mobil. Arion menyetujui keputusan Arga. Ia lantas segera keluar dan membawa tubuh Aira masuk ke dalam gedung rumah sakit bersama Arga. Alvaras menatap dua menantunya yang terlihat melangkah dengan begitu cepat. Ia merutuki kecerobohannya yang tidak berhati-hati hari ini. Asteris 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 asteris. Di dalam gedung rumah sakit, Aira langsung ditangani oleh petugas medis yang ada di sana. Sedangkan Arion dan Arga tetap menunggu dengan sabar di depan ruangan di mana gadis cantik mereka sedang berjuang untuk bertahan. Beberapa saat kemudian, lelaki parubaya yang mereka tinggalkan di dalam mobil melangkah menuju ke arah mereka lalu ikut duduk di kursi tunggu yang sama. Tidak ada yang memulai percakapan. Tiga lelaki berbeda usia itu hanya terus berdoa di dalam hati masing-masing untuk keselamatan gadis malang yang ada di dalam ruangan di depan mereka. Aira sedang ditangani dokter, ucap Arion tiba-tiba sambil menempelkan benda pipi di telinganya. Rumah sakit mana? Suara cemas dari istrinya terdengar. Arion pun menjawab dengan tenang nama rumah sakit tempat mereka berada. Setelah panggilan terputus, Arion kembali memasukkan benda pipi miliknya itu ke dalam saku celananya. Tidak ada yang bertanya. Dua lelaki yang juga ada di sana seakan sudah bisa menebak siapa yang baru saja menghubungi Arion. Beberapa saat menunggu, pintu ruangan yang ada di depan sana terbuka dan menampakkan satu wanita dengan jas putih dengan noda darah di beberapa bagian. Bagaimana keadaan putri saya? Tanya Alvaras cepat. Beruntung lengannya saja yang terluka parah. Dan sedikit luka di bagian bawah ketiak. Jika benda tajam tersebut langsung mengenai bagian bawah ketiaknya itu akan sangat fatal. Beberapa jam lagi dia akan siuman. Jangan terlalu khawatir Pak, jawab dokter tersebut. Kemudian berpamitan pada tiga lelaki yang ada di sana menuju ruangan lain. Setelah dokter tersebut pergi, Alvaras dan dua menantunya masuk ke dalam ruangan. Terlihat beberapa suster yang sedang mempersiapkan Aira sudah selesai dengan pekerjaan mereka. Lalu meminta izin untuk memindahkan Aira ke ruangan lain. Bersamaan dengan itu Ziana dan ketiga anaknya melangkah cepat menuju ruangan di mana Aira berada. Sayang apa dia baik-baik saja? Tanya Ziana pada suaminya. Kata dokter begitu, lukanya yang parah hanya di bagian lengan. Dan menurut dokter itu tidak fatal. Jawab Alvaras sambil menepuk pelan bahu putranya. Abizar tidak bersuara. Ia tahu ayahnya hanya sedang membuat sedikit kecemasannya berkurang. Namun, melihat istrinya yang masih belum sadarkan diri, membuat kegelisahan di dalam hatinya semakin bertambah. Berpuluh-puluh menit berlalu. Orang-orang yang ada di sana sama sekali belum ingin beranjak pergi. Bahkan kini di dalam ruangan sudah bertambah dengan kehadiran Adelia beserta kedua anaknya. Kak El belum bisa kemari. Mereka sekeluarga masih membereskan kekacauan di rumah. Sedangkan Abang Ken dan Kakaan sudah berangkat ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Alvaras mengangguk mendengar pernyataan adiknya. Setelah melihat darah di tubuh Aira, juga wajah pucat Abizar membuat ia tidak lagi memikirkan apapun selain menyelamatkan menantunya. Bagaimana dengan wanita itu? Tanya Alvaras pada adiknya. Geral sedang mengurusnya. Dia selamat. Dan polisi sedang melakukan penjagaan ketat di klinik tempat wanita itu berada. Jawab Adelia. Alvaras mengangguk. Biarlah. Ia akan mengurus wanita itu nanti. Dan memastikan akan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Ruangan mewah itu kembali hening.
Tidak ada lagi yang membahas perihal kejadian hari ini. Semua orang yang ada di sana tertuju pada gadis yang masih belum sadarkan diri. Dengan satu laki-laki yang duduk dengan diam di samping ranjang pasien.